Derwi 8 Kilosari arus deras. Dalam DMP Evening News malam ini, sejumlah wilayah di kota Semarang terendam banjir. Warga diminta untuk tetap berwaspada. KPK akan ajukan banding atas vonis perantara kasus suap Sekretaris Mahkamah Agung. Dan PT KB Pharma Tbk raih penghargaan National Lighthouse Industry 4.0 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ini merupakan apresiasi untuk melakukan transformasi industri 4.0. Hari ini Kamis 14 Maret 2024, saya Andika Sirhansyah, selamat datang di DMP Evening News. Kami mulai malam ini dari Jawa Tengah, di mana intensitas hujan yang tinggi yang disertai dengan petir dan angin kencang melanda sebagian besar wilayah Semarang pada Rabu 13 Maret lalu. Akibatnya sejumlah wilayah pun dikepung banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda Semarang tersebut. Berdasarkan monitoring satelit klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pada Rabu malam lalu ada beberapa wilayah terdampak dari cuaca ekstrim ini. Beberapa diantaranya dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, sebagian besar Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martoto, mengatakan bahwa hujan turun di Kota Semarang sejak siang hingga malam hari. Hendro pun melaporkan sejumlah titik wilayah Kota Semarang terendam banjir dengan tinggi muka air atau TMA antara 15 hingga 80 cm. Kondisi banjir juga mengalami tren kenaikan genangan akibat hujan masih berlangsung hingga menjelang tengah malam tadi. Dari laporan visual yang dikirimkan, wilayah Jalan Raya Kaligawe terendam banjir hingga roda kendaraan mobil bak terbuka pun tidak terlihat. Lalu lintas di sepanjang jalur yang menghubungkan Kota Semarang menuju Demak atau Surabaya itu juga lumpuh total. Beberapa kendaraan jenis truk hingga minibus terjebak dalam genangan banjir tersebut. Di samping itu, wilayah Kota Lama Semarang juga turut terendam hingga sepaha orang dewasa. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyebut, hasil laporan visual lainnya menunjukkan bahwa banjir Kanal Timur atau BKT Semarang juga meluap. Akibatnya air yang meluap tersebut melimpas ke pemukiman warga. Sistem pengendali banjir Kota Semarang saat ini berada di penurunan kapasitas daya tampung debit air, terlebih setelah terjadi hujan dalam durasi yang cukup lama dan intensitas yang tinggi. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajukan banding atas putusan terdakwa kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung atau MA, yakni Dadantri Yudianto. Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktavianto telah menyatakan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta itu pada Rabu 13 Maret 2024 lalu. Menurut juru bicara kelembagaan KPK Ali Fikri, hukuman 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta atas kasus dugaan suap jual beli perkara di Mahkamah Agung tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana apa yang dimintakan oleh tim jaksa dalam surat tuntutannya. Selain itu, memori banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta ini bakal segera dikirimkan ke Panitera Muda PN Tipikor Jakarta. Adapun hukuman 5 tahun Bui terhadap Dadantri lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta majelis hakim menjatuhkan vonis selama 11 tahun dan 5 bulan penjara. Dalam perkara ini, Dadantri dinilai terbukti menerima 11,2 miliar rupiah dari debitur Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana Herianto Tanaka. Dadantri tersebut menjembatani Tanaka untuk memberikan suap kepada Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan guna mengkondisikan perkara KSP Intidana yang telah bergulir di Mahkamah Agung.
Selain pidana badan, Dadan Tri juga dijatuhi pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan penjara. Tak hanya itu, Dadan juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah 7,9 miliar rupiah atau subsidi 1 tahun penjara. PT Kalbe Farma Tbk raih penghargaan National Lighthouse Industry 4.0 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ini merupakan apresiasi atas komitmen Kalbe Farma untuk terus melakukan transformasi industri 4.0 dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Selengkapnya bersama Yohanes Pasaribu. Perusahaan farmasi PT Kalbe Farma Tbk menjadi perusahaan farmasi pertama yang meraih penghargaan National Lighthouse Industry 4.0 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ini merupakan apresiasi atas komitmen Kalbe Farma untuk melakukan transformasi industri 4.0 dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu 13 Maret lalu, Pharma Manufacturing and Quality Director PT Kalbe Farma Tbk, Shirley Septian Harjo mengatakan, komitmen dalam proses transformasi industri menuju Indonesia 4.0 mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Kementerian Perindustrian dalam bentuk penghargaan National Lighthouse 4.0 sebagai perusahaan yang diharapkan mampu menjadi mercusuar dalam menjalankan proses transformasi bagi industri lain. Perusahaan farmasi PT Kalbe Farma Tbk meraih penghargaan Lighthouse Industry 4.0 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Kalbe Farma di Hotel JS Luansa and Convention Center, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024 lalu. Menteri Perindustrian menyebut, perusahaan manufaktur memegang peran penting bagi perekonomian nasional. Transformasi dan implementasi industri 4.0 pada perusahaan manufaktur diyakini akan meningkatkan produktivitas, daya saing, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional. Selain itu, Menperin juga menyebut, perusahaan-perusahaan peraih National Lighthouse Industry 4.0 layak menjadi role model pelaku industri di sektornya masing-masing, serta dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk TNP News. Sekian DMP Evening News edisi Kamis 14 Maret 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui email kami di redaksi online @dmpmedia.my.id. Dengarkan terus DMP Evening News setiap Senin hingga Jumat jam 10 malam selama bulan suci Ramadan di seluruh platform podcast kesayangan Anda di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Noise. Ikuti juga atau saksikan juga melalui YouTube channel DMP Media. Saya Andika Sirahansyah, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.